Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faradian Zulfa dengan NIM 140 12 11 93. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa materi atau 3 materi selama 15 pertemuan pada mata kuliah ekonomi politik. Di sini saya memilih topik 3 pembahasan, yaitu ada mendeskripsikan pendekatan ekonomi terhadap politik, kedua mengidentifikasi teori-teori ekonomi politik, dan yang terakhir memahami konsep negara welfare state. Pada materi pertama, yaitu mendeskripsikan pendekatan ekonomi terhadap politik, terdapat 3 subbab, yaitu hubungan antara ekonomi dan politik, kedua rasionalitas, dan yang ketiga efisiensi. Hubungan antara ekonomi dan politik ini adalah ilmu subdisiplin ekonomi politik yang dimana peran negara dibedakan secara tajam berdasarkan tipe ideologi ekonomi politik yang digunakan dari beberapa negara tersebut. Ketiga tipe tersebut adalah kapitalisme klasik, kapitalisme modern, dan neoliberalisme yang sudah dijelaskan pada beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya. 3 tipe ini merupakan turunan dari ideologi liberalisme. Liberalisme muncul sebagai reaksi atas dominasi gereja dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dengan otonomi yang dimiliki gereja mengatur kehidupan manusia sehingga tidak memiliki kebebasan dalam bertindak. Sehingga atau disebut pemerintah juga tidak memiliki kewenangan dalam mengatur segala kebijakan yang ada. Bagi negara sendiri, negara adalah menganut sistem parlementer. Kebijakan yang dikeluarkan akan terjadi suatu perbedaan yang jika pemerintah dibentuk lewat satu partai atau perwakilan bermacam-macam koalisi yang punya kemampuan bergaining di antara mereka sendiri. Dalam kondisi pemerintahan yang terjadi dari banyak koalisi, sebelum disetujui sebuah usulan akan terjadi perdebatan sehingga sebuah paket kebijakan akan benar-benar mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya sisi ekonomi saja, melainkan kebijakan yang cocok untuk satu khusus tertentu, tapi belum tentu cocok untuk kasus yang lain. Poin kedua yaitu terdapat rasionalitas. Rasionalitas sendiri terdapat 4 konsep yang dipelajari, yaitu ada preferensi atau tujuan, yaitu preferensi adalah bagaimana tujuan sasaran maupun keinginan yang diurutkan atau diperingkatkan efektif dan bersifat transitif sesuai dengan kebutuhan tidak hanya individu namun juga kelompok masyarakat. Kedua, belief atau keyakinan. Keyakinan ini belief atau keyakinan. Komponen kedua teori ini skema pilihan rasional ada keyakinan seperti yang dikatakan oleh Elster yang mengetahui bagaimana apa yang harus dilakukan. Pertama-tama untuk mengetahui yang diyakini berkenan dengan hal-hal yang relevan atau tidak. Teori pilihan rasional ini dilengkapi dengan keyakinan rasional. Dan yang ketiga ada opportunity atau peluang. Komponen ketiga dari paradigma ini berkaitan dengan sumber daya dan kendala. Kadang-kadang faktor ini bisa dihilangkan. Dan yang terakhir action atau tindakan. Komponen keempat dan yang terakhir ini adalah tindakan sendiri atau pilihan agen. Yaitu teori ini adalah berlandaskan dengan pilihan-pilihan klaim yang intinya merupakan preferensi dan keyakinan bersifat eksogen dan tetap, serta bahwa pilihan-pilihan tersebut merespon perubahan dan intensif atau biaya pada tingkat margin. Efisiensi kerja merupakan upaya untuk mengukur seberapa baik output diproduksi sebagai fungsi dari biaya operasional. Semakin tinggi efisiensi operasional, maka semakin menguntungkan perusahaan atau investasinya. Jadi hal ini sama dengan berkenaan dengan apa yang diatur dalam segala strategi perekonomian. Dua, mengidentifikasi teori-teori ekonomi politik. Pada subbab pembahasan kedua ini terdapat tiga pembahasan yang akan saya jelaskan, yaitu rational choice theory dan range-shaking theory, dan yang terakhir teori redistributive combines. Rational choice theory sendiri dijelaskan oleh James S. Coleman. Pada gagasannya, berdasarkan tindakan individu mengarah pada suatu tujuan, dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai-nilai preferensi atau pilihan. Coleman mengklaim bahwa hal ini memerlukan konsep yang tepat untuk memilih bertindak untuk memaksimalkan kepentingan atau keinginan dan kebutuhan mereka sendiri.
Dua unsur utama yang diklaim oleh Coleman yaitu adalah aktor sebagai sumber daya dan sumber daya adalah sebagai potensi untuk yang akan dimiliki serta sumber daya alam telah bersedia untuk mempunyai potensi dan sumber daya alam manusia yaitu sebagai potensi yang ada di dalam diri seseorang. Yang kedua, Darren Checking Theory. Teori ini berkembang melalui tingkah perilaku individu atau suatu kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan dan tidak melibatkan kontribusi kepada produksi atau nilai tambah di masyarakat. Hijacking juga dapat dikatakan sebagai praktik ekonomi di mana kelompok atau individu berusaha memperoleh keuntungan dengan cara memanipulasi pemerintah tanpa melibatkan keuntungan bagi masyarakat. Jadi di sini masyarakat tidak akan dilibatkan melalui kebijakan-kebijakan yang digagas oleh pemerintah. Sehingga konsep ini sudah muncul pada tahun 1967 oleh Gordon Tullock dan telah mendapatkan perhatian dari para ilmuwan sosial dan politik. Dan yang terakhir ada teori redistributive combines. Terdapat dua perspektif mengenai aturan dalam teori redistributive combine yang diberlakukan. Antara aturan pertama ini dilakukan pengelompokan terutama menjadi antara proteksi dan kegunaan tertentu untuk sebagian masyarakat atau kelompok tertentu. Kedua, jenis analisis yang memandang proses politik sebagai penebaran yang rasional. Hal ini menunjukkan pola redistributive combine ini berasal dari lingkup ekonomi aset produktif dan modal dikeluarkan secara terbatas oleh sebagian kelompok. Dalam teori redistributive combine diibaratkan kewenangan atau otoritas penuh berada di pusat negara pemerintah guna mengatur kebijakan kepada kelompok-kelompok ekonomi yang berkepentingan pada kebijakan tersebut. Sementara dalam Rawls sendiri dijelaskan sebagai satu, setiap orang harus mempunyai hak yang sama terhadap dengan model paralel kebebasan dasar yang kompatibel saat bersamaan dengan sistem kebebasan milik orang lain. Kesenjangan sosial dan kegiatan ekonomi harus diatasi sehingga keduanya diaktualisasikan memberikan keuntungan bagi setiap orang dan mengungkapkan kedudukan dan kejabatannya terbuka untuk semua pihak. Dalam hal ini, teori tersebut digunakan dalam menjabarkan faktor dan peran pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan di suatu wilayah. Dan yang terakhir ada konsep negara welfare state yang terdapat dua pembahasan yaitu pengalaman welfare state di negara Skandinavia dan social market polisi ala Jerman. Konsep welfare state adalah merupakan sebuah gagasan negara yang menggunakan sistem pemerintahan yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Program ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penderitaan masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, gangguan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, negara menerapkan konsep ini sebagai kebijakan publik yang bersifat pelayanan, bantuan, perlindungan, atau pencegahan pada masalah sosial, dan beberapa negara diterapkan sistem welfare state ini diantaranya negara Skandinavia atau negara yang ada di sebelah utara Eropa. Di Indonesia sendiri, konsep kebijakan welfare state ini juga diterapkan seperti penggunaan kartu BPJS, kartu Indonesia Sehat atau kartu Indonesia Pintar untuk mengatasi masalah ekonomi sosial yang ada di sekitar. Dan yang terakhir ada social market ala polisi Jerman. Cerminan ekonomi pasar sosial adalah keharusan bagi warga negara juga dalam rangka kedaulatan yang disebut dukungan yang bertanggung jawab dalam artian peran negara Jerman juga tidak hanya sekedar menguasai wilayah dan jumlah penduduk. Secara ekonomi, tugas negara juga menjaga stabilitas perekonomian di tengah ketimpangan realitas perekonomian negara yang berdasarkan negara ini berperan penting dalam menjamin stabilitas sosial dan pemerataan ekonomi sehingga ketika perang berakhir maka dengan sendirinya negara akan berpikir untuk membangun infrastruktur kejayaan ekonomi sebagai negara bangsa. Yang menarik adalah keterkaitan komunikasi strategis dalam kehidupan demokrasi Jerman pasca perang, khususnya dengan Partai Sosial Demokrat Jerman atau SPD dan Christian Democrat Union. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf terdapat pada ukuran makalah saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.